anak-anak Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Abdurrahman Abdullah, aslama qadiman wa hajara ma'a abihi wa huwa min khiyaris sahabah. Anak beliau yang pertama adalah Abdullah ibnu Umar, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Aslama qadiman, beliau masuk Islam termasuk yang awal-awal masuk Islam. Di fase Mekah beliau sudah masuk Islam, Abdullah bin Umar ini. Wa hajara ma'a abihi, beliau hijrah bersama dengan ayahnya ke Madinah. Wa huwa min khiyaris sahabah, dan beliau termasuk sahabat-sahabat pilihan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang faqih. Ya, sahabat yang faqih. Sama seperti Abdullah bin Abbas. Sama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini berdua sahabat yang muda, masih muda, tapi kemudian ketika sahabat-sahabat yang sudah tua meninggal, sahabat-sahabat senior sudah meninggal semuanya, maka merekalah yang menjadi penyebar ilmu agama Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma merupakan sahabat kedua, sahabat nomor 2 yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling banyak adalah Abu Hurairah, sekitar 2000-an hadis, 2500 lebih hadis. Nah, di bawahnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Dan beliau punya anak Salim ibn Abdullah bin Umar, ini min fuqaha is-sab'ah, termasuk 7 faqih Madinah dari kalangan tabi'in. Salim bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sendiri radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat yang memiliki madhab. Beliau salah seorang sahabat yang menjadi cikal bakal madhab dalam Islam. Para ulama seperti Ali ibn al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala mengatakan bahwa di zaman sahabat tidak ada di kalangan sahabat orang-orang, yakni sahabat-sahabat yang memiliki madhab tersendiri, memiliki murid-murid tersendiri yang mereka belajar darinya, kecuali 4 orang sahabat. Yang pertama Abdullah bin Abbas di Mekah, yang kedua Abdullah bin Umar di Madinah, ya. Demikian pula Zaid ibn Sabit di Madinah, dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah, di Irak secara umum. Ya. Inilah yang menjadi cikal bakal. Ketika terjadi perang di antara sahabat dalam kisah perang Jamal, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, sahabat-sahabat yang terlibat di dalamnya itu terhitung pakai jari, sedikit sekali. Banyak di antara sahabat yang tidak, yaitu hampir semua sahabat tidak ikut-ikutan dengan perang di antara sahabat tersebut. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar ini. Beliau tetap fokus mengajar di Masjid Nabawi, mengajar siapa saja yang datang di Masjid Nabawi beliau ajar, dan tidak terpengaruh dengan hikuk-pikuk di luar. Perang saudara di luar terjadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka tidak tertarik dengan fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka tetap fokus mengajar di Masjid Nabawi. Ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dengan Zaid ibn Sabit, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal mazhab Imam Malik di Madinah. Mazhab Imam Malik di Madinah. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud di Mekah, ilmu Abdullah bin Mas'ud diwarisi oleh muridnya Alqamah, ya. Kemudian Alqamah diwarisi lagi oleh muridnya Hammad ibn Abi Sulaiman, dan Hammad ibn Abi Sulaiman diwarisi ilmunya oleh Imam Abu Hanifah. Maka cikal bakal mazhab Imam Abu Hanifah berpulang kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Abbas di Mekah, yang mewarisi ilmu beliau adalah para ulama di kota Mekah seperti Atha bin Yasar, Sufyan ibn Uyainah, yang menjadi cikal bakal madrasah ahli hadis di Mekah. Sebagaimana
madrasah ahli hadis di Madinah. Nah, inilah cikal bakal menunjukkan kepada kita bahwasanya mazhab dalam fikih itu sudah ada sejak dari zaman sahabat. Cuman tidak dalam bentuk penamaan. Ya, ini Hambali, ini Syafi'i, ini Maliki, ini Hanafi, belum. Tapi penggunaan istilah mazhab dan murid-murid itu sudah ada di zaman sahabat. Seperti disebutkan dari siapa? Abdurrahman bin Mahdi atau Ali bin Madini yang kita sebutkan tadi. Bahwa tidak ada di tengah-tengah sahabat orang yang memiliki mazhab dan diikuti pendapat-pendapat dan fatwa-fatwanya dan memiliki murid-murid yang menyebarkan pendapatnya kecuali 3 orang sahabat tadi yang kita sebutkan. Maka inilah cikal bakal mazhab dalam Islam yang ada sekarang. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa mazhab dalam Islam ini tidak ada di zaman sahabat, ini adalah kebodohan. Tidak mengetahui tarikh at-tasyri'. Bagaimana perkembangan syariat sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai di zaman para ulama Islam. Bahwa semuanya memiliki benang merah kembali kepada Nabi dan para sahabatnya. Kata beliau, anak pertama beliau adalah Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar. Kemudian anak yang kedua adalah Hafsatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuha Zainabu bintu Mad'un. Anak Umar bin Khattab yang kedua adalah Hafsah putri Rasulullah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau Zainab bintu Mad'un. Hafsah radhiyallahu taala anha yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pernikahannya, ya, sudah kita sebutkan kisahnya malah, ya, tentang Hafsah, bahwa ketika suami Hafsah radhiyallahu anha meninggal, beliau pun menawarkan Hafsah kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Ya, dia menawarkan Utsman bin Affan agar menikahi Hafsah karena waktu itu istrinya baru saja meninggal. Ya, istri pertama beliau baru saja meninggal. Kata Utsman, saya belum mau menikah. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak komentar apa-apa. Sampai kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah. Radhiyallahu anha. Ya. Namun Allah taala memerintahkan beliau untuk rujuk. Yani merujuk kembali kepada Hafsah. Ya. Kata malaikat Jibril, Allah taala menyuruh kamu untuk mengembalikan Hafsah li'annaha sawwamah qawwamah, karena dia adalah perempuan yang kuat atau sering berpuasa, ya, orang yang sering berpuasa dan sering mengerjakan salat malam, ya. Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian berikutnya Asim ibnu Umar. Ini anak beliau yang ketiga, Asim ibnu Umar. Kata beliau, wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini biasanya isyarat begini, dilahirkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ada beberapa kemungkinan. Tapi kemungkinannya biasanya adalah dia masih bayi. Ya memang lahir ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tapi belum sempat bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan sudah mumayyiz, masih bayi. Kemudian Nabi SAW meninggal, sehingga sahabat-sahabat semacam ini dari sisi status, kalau memang dia pernah melihat Nabi Muhammad SAW, yakni bertatapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun masih bayi, masih kecil, maka dia masih mendapatkan status sahabat. Tapi dari sisi riwayat itu tidak dianggap bersambung riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata beliau, Asim bin Umar dilahirkan pada zaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Wa ummuhu Ummu Asim Jamilatu bintu Thabit ibn Abil Aqlah.
Ibu beliau bernama Ummu Asim Jamilah bintu Sabit bin Abil Aqlah. Berarti Asim dengan Hafsah dengan Abdullah bin Umar ini beda ibu, berasal dari ibu yang berbeda. Kemudian wa Zaidunil Akbar ibnu Umar. Kemudian berikutnya adalah Zaid ibnu Umar. Umar bin Khattab punya dua orang anak yang namanya Zaid. Jadi biasa ya di bangsa Arab nama anaknya sama. Ya. Umar punya dua anak, dua-duanya dinamakan Zaid. Yang tua, yang lebih tua dikatakan Zaid al-Akbar, yang sulung. Bukan sulung ya. Pokoknya Zaid yang lebih tua gitu. Zaid al-Akbar ibnu Umar. Berikutnya Ruqayyah bintu Umar. Zaid dan Ruqayyah bintu Umar ini berasal dari ibu yang sama. Wa ummuhuma Ummu Kulsum bintu Ali bin Abi Thalib. Ibu mereka berdua adalah Ummu Kulsum, putri dari Ali bin Abi Thalib. Putri dari Ali bin Abi Thalib. Iya. Berikutnya wa Zaidunil Asghar wa Ubaidullah ibna Umar. Wa ummuhuma Ummu Kulsum bintu Jarwal al-Khuzaiyah. Berikutnya ada Zaid yang lain dan juga Ubaidullah ibnu, dua-duanya putra Umar bin Khattab, berasal dari ibu yang berbeda. Berasal dari ibu yang berbeda, yaitu Ummu Kulsum bintu Jarwal al-Khuzaiyah. Kalau tadi Ummu Kulsum bintu Ali bin Abi Thalib. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, putra beliau selanjutnya wa Abdurrahman al-Akbar ibnu Umar wa Abdurrahman al-Awsat wa huwa Abu Syahmah al-majludu fil khamri wa ummuhu ummu walad yuqalu laha Lahya. Anak Umar bin Khattab berikutnya adalah Abdurrahman al-Akbar ibnu Umar. Ini Abdurrahman bin Umar dan Abdurrahman juga ibnu Umar. Jadi dua-duanya namanya Abdurrahman. Al-Akbar dengan Al-Awsat, yang tua sama yang tengah, menunjukkan beliau punya anak Abdurrahman lagi yang lain. Jadi tiga anak, nama-namanya tiga-tiganya Abdurrahman. Al-Akbar, Al-Awsat, sama nanti Al-Asghar akan disebutkan. Abdurrahman Al-Awsat ini, Abdurrahman yang tengah-tengah ini kunyahnya Abu Syahmah. Dialah orang yang dicambuk gara-gara minum khamar. Lihat ya, putra dari sahabat terbaik nomor 2. Dicambuk karena minum khamar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kesolehan itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Bukan karena ayahmu adalah sahabat yang mulia, ya berarti kamu juga dapat kebaikannya. Atau sebaliknya, bukan karena ayahmu itu orang yang kafir, kemudian kamu juga mesti ikut dengannya. Tidak ada hubungan dengan nasab. Kalau kita berbicara mengenai nasab, manusia-manusia terbaik memiliki orang terdekat yang tidak baik. Kita lihat dari Nabi siapa? Nabi Nuh, anaknya musyrik, kafir, tenggelam. Nabi Nuh. Ya. Nabi Ibrahim, bapaknya yang kafir. Nabi Lut, istrinya yang kafir. Istrinya yang apa? Yang kafir. Mengikuti apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian pula paman-paman beliau. Paman-paman beliau. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nasab tidak terlalu membantu. Nasab hanya berpengaruh kalau kamu soleh bersama dengan ayahmu, mengikuti orang tuamu. Karena itulah tidak bisa dijadikan argumen dalam masalah nasab. Misalnya ada orang yang ada seorang anak melakukan kesalahan, kemudian kesalahannya ditimpakan ke orang tuanya. Dia bilang kamu orang soleh gitu, kamu orang soleh, kamu ceramah, kamu ini mengajari orang, kok anakmu seperti itu, ya. Atau dia bilang gak usah didengarkan itu ucapannya fulan, ya dia
pintar saja ceramah tapi anaknya seperti itu. Ya, ini tentunya hal yang tidak bisa dijadikan argumen. Karena kalau itu kita jadikan patokan, Nabi Nuh anaknya kafir. Apakah itu salahnya Nabi Nuh alaihissalam? Ya, tidak. Orang tua hanya salah kalau anaknya seperti itu dalam keadaan dia tidak memberikan apa-apa, tidak mengajarkan pendidikan dan seterusnya. Ya, tidak menegur, tidak melakukan nahi mungkar, tidak melakukan perintah Nabi SAW terhadap anaknya. Tapi kalau dia sudah melakukan semuanya dan demikian takdir Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa yang diketahui sekarang, karena kita nggak tahu apa yang terjadi belakangan. Demikian terjadi, ya maka tidak ada yang bisa disalahkan kecuali si anak itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, kalau dibilang ini orang dia berdakwah jauh-jauh, orang tuanya sendiri tidak didakwai misalnya, orang tuanya sendiri tidak apa namanya nasihati dan seterusnya. Dari mana kamu tahu dia tidak menasihati orang tuanya? Kan tidak mesti di depan kamu baru dinasihati. Dari mana kamu tahu? Bisa jadi dia sudah berusaha maksimal. Ya lihat Nabi Ibrahim, kalau boleh menyalahkan anak gara-gara orang tuanya, ya salahkan Nabi Ibrahim, bapaknya kafir. Tapi tentunya tidak ada seorang muslim yang sehat yang berpikir seperti itu. Maka ini menunjukkan kepada kita nasab tidak ada hubungannya sama sekali. Karena itulah kata Nabi SAW kepada Fatimah, putri beliau SAW yang paling beliau cintai. Kata beliau, ya Fatimah binta Muhammad, saluni min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah hartaku berapapun yang kamu mau minta, tapi saya tidak akan bisa melindungi kamu di hadapan Allah. Ya. Tidak akan bisa melindungi kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ucapkan itu kepada semua sahabat-sahabat beliau yang terdekat, kepada Sofiyah bibi beliau, kepada Al-Abbas paman beliau. Beliau katakan kepada mereka semuanya, ya, saya tidak bisa memberikan perlindungan kalian kepada kalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu Nabi SAW bersabda di akhir hadis yang panjang, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang dibuat lambat masuk surga, yakni dia ke neraka terlebih dahulu sehingga ke neraka dulu disiksa. Siapa yang terlambat masuk neraka gara-gara amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Hanya karena dia anak orang soleh, anak Nabi, tidak bisa mempercepat. Ya. Maka nasab tidak membantu. Kalau amalan kamu tidak baik, tapi kalau amalan kamu bagus, nasab sangat membantu. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang anak-anak orang beriman. Dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti dalam keimanan, maka kami akan ikutkan anak keturunannya kepada bapak-bapaknya ke atas. Jadi kalau seorang ayah itu soleh dan tingkatannya tinggi dalam surga, sementara anaknya ya biasa saja tapi masuk ke dalam surga, maka anaknya akan diangkat derajatnya kepada orang tuanya di atas. Disitulah nasab berfungsi, ada manfaatnya nasab. Kalau anaknya tinggi derajatnya dalam surga, tapi orang tuanya tidak tinggi derajatnya, tidak diangkat orang tuanya ke atas. Ya tentu saja orang tua mendapatkan pahala dari amalan anak-anaknya, tapi tidak disebutkan bahwa orang tua juga akan diangkat derajatnya ke anaknya, tidak. Sebaliknya, anak yang diangkat derajatnya ke orang tua. Karena itulah betul anak soleh itu amal jariah, betul sekali. Tapi jangan itu dijadikan alasan kemudian tidak apa-apa anak saya saja yang bagus, saya tidak usah. Tidak. Kalau kamu sayang dengan anak-anakmu, perbaiki mereka semaksimal mungkin, tapi kamu harus lebih soleh dibandingkan mereka. Kamu harus lebih baik dibandingkan mereka, dan pastikan derajat kamu di surga lebih tinggi dibandingkan mereka. Karena kalau anak itu derajatnya rendah, yang penting masuk surga saja,
dia akan diangkat derajatnya ke dalam tingkatan ayahnya. Maka prinsip yang salah kalau dia mengedepankan anaknya dibandingkan dirinya dalam beribadah. Ini prinsip yang terbalik. Kalau misalnya di rumahnya cuma punya satu mushaf, bapak bilang, saya dulu baru kamu. Bukan kamu dulu baru saya dulu baru kamu. Kalau misalnya salah satunya harus standby di rumah pergi pengajian, kata bapaknya, saya yang pergi, kamu jaga. Nah, gitu. Seharusnya kan seperti itu, bukan sebaliknya. Karena yang sangat penting untuk menjadi soleh adalah orang tua, bukan anak. Ya, bukan tidak penting ya. Kalau kita dua-duanya penting, cuman yang mana yang paling penting? Dua-duanya penting untuk menjadi soleh. Kalau bisa dua-duanya, ya fabiha wa ni'mat tentunya. Itu yang terbaik. Nah, cuman seperti itu. Terkadang cara berpikir sebagian orang di zaman sekarang begitu. Yani yang bisa menentukan kesolehan kamu setelah Allah Ta'ala adalah diri kamu sendiri, kan begitu ya? Diri kamu sendiri. Yang bisa membuat kamu soleh setelah Allah Ta'ala adalah kamu sendiri. Tapi yang membuat anakmu bisa soleh, ya. Yang bisa membuat anakmu itu soleh, ya, udah. Yang bisa membuat anakmu soleh setelah Allah adalah si anak sendiri. Si anak sendiri. Sekarang tinggal lebih percaya mana, kan begitu? Lebih percaya mana untuk anakmu menjadi soleh? Kamu jadikan dirimu sendiri soleh atau anakmu yang soleh? Kan begitu? Ya. Semua tergantung Allah Ta'ala. Tapi setelah itu, kalau kamu mau soleh, usaha diri kamu sendiri. Kalau anakmu mau soleh, usaha dia sendiri. Hasil yang lebih mudah untuk diraih adalah kamu mengatur diri kamu sendiri dibanding kamu mengatur anakmu. Iya kan? Ya kan lebih gampang mana kita suruh orang, kita sendiri yang melakukan atau kita suruh orang melakukan sesuatu. Kan kita lebih pede kalau kita sendiri yang mengerjakannya, dan hasilnya juga lebih jelas kalau saya sendiri yang mengerjakannya dibandingkan saya suruh orang mengerjakannya. Maka kalau mau menggantungkan nasib di hari kiamat kelak setelah izin dari Allah Ta'ala, gantungkan nasib pada diri sendiri. Jangan gantungkan nasib di tangan anak. Oh, yang penting anak saya soleh, nanti insya Allah saya dapat juga. Jangan gantungkan nasibmu di akhirat kepada anak. Gantungkan nasibmu setelah Allah kepada diri sendiri. Nanti anak ngikut, nyusul ya. Kalau dia soleh, dia akan ikut ke derajat kita. Jangan gantungkan nasib kepada anak, karena nasib anak ini kita nggak tahu. Alhamdulillah kalau dia betul-betul soleh, atau dia soleh tapi misalnya meninggal sebelum balik, ya, nggak jadi, ya, kan begitu. Jadi berkenaan dengan anak ada banyak faktor yang tidak bisa kita kuasai. Ada banyak faktor X yang bisa menghalangi kita mendapatkan kesolehan si anak. Tapi kalau kita sendiri yang soleh, kita bisa mengusahakannya sendiri. Kita sendiri yang bisa mengusahakan diri kita. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Di sini sahabat Umar bin Khattab memiliki seorang anak, Abdurrahman ibnu Umar. Beliau ditangkap, dicambuk 80 kali karena minum khamar. Anaknya sahabat. Apakah salahnya Umar bin Khattab? Ya tidak, tentunya. Bukan salah beliau. Beliau sudah mendidik. Ya, tetapi namanya setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kata beliau rahimahullah, wa ummuhu ummu walad yuqalu laha lahiyah. Abdurrahman yang besar dan Abdurrahman yang tengah-tengah ini, ibunya adalah seorang budak. Yani budaknya Umar bin Khattab yang bernama Lahiyah. Berikutnya putra Umar berikutnya, wa Abdurrahman al-Asghar ibnu Umar. Abdurrahman yang paling kecil ini, ibnu Umar. Ummuhu ummu walad juga, ibunya juga seorang budak. Yuqalu laha Fukaiha. Dan telah ada, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ya, bukan hal yang masalah seorang memiliki anak dari budaknya, ya kan, tidak ada masalah. Nabi Muhammad SAW juga memiliki anak dari budaknya, yaitu anak beliau yang paling terakhir, Ibrahim. Ibrahim ini anak dari ummul walad, anak dari budaknya Nabi SAW, yakni Maria Al-Qibtiyah. Berikutnya wa Iyad ibnu Umar. Putra Umar berikutnya adalah Iyad ibnu Umar. Ummuhu Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail.
Ummuhu Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Ini kalau kita lihat nasabnya 6. Ini ketemunya dengan siapa? Ketemunya dengan kakeknya. Ya. Kelihatannya ini dengan Umar bin Khattab ibnu Nufail. Ya. Taib. Ini kelihatannya ada garis keturunan, masih hubungan keluarga dengan Umar bin Khattab, istri beliau ini. Atikah bintu Zaid bin Amr bin Nufail. Berikutnya Abdullah al-Asghar ibnu Umar. Tadi di atas anak tertua beliau Abdullah bin Umar. Ini ada Abdullah bin Umar juga, tapi yang kecil, bukan Abdullah Umar yang masyhur. Abdullah bin Umar ummuhu Sa'idah bintu Rafi al-Ansariyah. Ini nama-nama sahabiah dari nama-nama istri-istri sahabat, nama-nama ibu-ibu sahabat dari awal sudah banyak berlalu ya, nama-nama. Kadang saya di di WhatsApp di ini, tolong carikan nama anak perempuan yang begini ya. Ini banyak sebenarnya nama-nama sahabiah yang mungkin jarang kita dengar ya. Jarang kita dengar ya. Tinggal beli buku sirah, cari baca nama-nama ibu sahabat, namanya saudarinya sahabat. Nah, Abdullah bin Umar yang kecil ini, ibu beliau Sa'idah bintu Rafi al-Ansariyah min Bani Amr bin Auf. Ini. Berikutnya wa Fatimah bintu Umar. Fatimah bintu Umar. Ummuha Ummu Hakim bintul Harith ibni Hisham. Ibunya bernama Ummu Hakim bintul Harith ibni Hisham. Kalau tadi Abdullah bin Umar, ibunya Sa'idah bintu Rafi al-Ansariyah. Berikutnya wa Ummul Walid bintu Umar. Ya, wa fiha nadhar. Berikutnya yang disebutkan menjadi anaknya anaknya Umar adalah Ummul Walid bintu Umar, tapi kata beliau fiha nadhar, yakni ini ada yang mengkritik ya, tidak benar ini dari nama anak beliau. Wallahu alam. Wa Zainab bintu Umar. Berikutnya Zainab bintu Umar ukhtu Abdurrahman al-Asghar ibni Umar. Saudarinya Abdurrahman ibnu Umar yang kecil tadi. Berarti tadi Fukaiha, nama ibunya Fukaiha, seorang budak. Nah, ini putra dan putri Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Siapa yang hitung? Iya. Ada berapa totalnya? Yang pertama Abdullah bin Umar, Hafsah, Asim, Zaid al-Akbar, Zaid al-Asghar, Ubaidullah, Abdurrahman Akbar, Abdurrahman Awsat, Abdurrahman Asghar, Iyad bin Umar, Abdullah Asghar, Fatimah, Ummul Walid, Zainab. Berarti 13. 14 kalau dihitung Ummul Walid. Ummul Walid di sini ada khilaf. Ya, ini putra dan putri Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di sebagiannya atau sebagian besarnya dari ibu yang berbeda, dan juga sebagian 3 orang atau 4 orang dari budak, ibunya seorang budak. Ya. Kata beliau rahimahullah melanjutkan, waliyal khilafata 10 sinin. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun. Tapi sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah berdasarkan penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Berdasarkan apa? Penunjukan langsung dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berdasarkan kesepakatan semua sahabat Muhajirin wal Ansar ketika itu, bil ijma'. Ya. Sementara Umar bin Khattab menjadi khalifah berdasarkan penunjukan dari pemerintah sebelumnya. Dan mengenai masalah penunjukan atau mengangkat pemimpin ini menjadikan seorang menjadi pemimpin kaum muslimin, ini ada beberapa cara yang warid yang disebutkan dalam sejarah Islam. Yang pertama, cara terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, yakni kesepakatan semua kaum muslimin. Yang kedua ini Umar bin Khattab, caranya adalah dengan penunjukan dari khalifah sebelumnya, pemimpinan sebelumnya. Makanya juga termasuk cara yang sabit, ya, cara yang syah, yakni pemerintah sebelumnya langsung menunjuk pemerintah setelahnya. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, 10 sinina wa 6 ashhur wa nisfa syahr. Beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 6,5 bulan.
10 tahun 6,5 bulan. Wa qutila fi akhir Dzulhijjah fi sanati 23 min al-hijrah. Beliau terbunuh di salat subuh, ketika beliau sementara salat subuh, ya, di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriyah. Wa huwa ibnu 63 sanah sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh pada usia 63 tahun, umur yang sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan umur beliau ketika meninggal ada khilaf di kalangan ulama. Nah, ada khilaf di kalangan ulama. Sedikit tambahan berkenaan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar kepada beliau dengan Al-Faruq. Ya. Li'anna Allah farraqa bihi bainal haqqi wal batil bi islamihi. Karena Allah Ta'ala membedakan antara kebenaran dengan kebatilan ketika beliau masuk Islam. Dan beliau juga digelari Al-Muhaddas Al-Mulham, orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah taala kita akan sebutkan beberapa momen di mana Umar bin Khattab mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, dan juga akan ada sedikit tambahan berkenaan dengan kisah terbunuhnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.